Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supriyatna dan rekan saya. Saya Nada Fadia. Kami akan mempresentasikan tentang dari kelompok kami, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya, untuk teman-teman kita share screen dulu. Yang pertama yaitu ada peran utama standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada sebagai prosedur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada sebagai pengambilan keputusan oleh auditor terhadap penyajian laporan keuangan dan standar akuntansi telah sesuai atau tidak. Nah, yang ketiga ada sebagai pemahaman yang diterapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat ada sebagai peningkatan mutu laporan keuangan seperti konsistensi, komparasi, pemahaman, relevansi, serta keandalan laporan keuangan. Yang kelima ada sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi di mana hasil sistem akuntansi harus menuruti ketetapan akuntansi yang ada. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dijelaskan dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada definisi dari masing-masing akun, di mana terdapat akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua ada pengakuan suatu transaksi terhadap akun resignation, di mana setiap transaksi dicatat dengan sistem akrual. Selanjutnya yang ketiga, mengukur sebuah transaksi terhadap akun tertentu atau measurement. Yang keempat, ada menilai masing-masing akun yang menjadi pelaporan dalam laporan keuangan atau valuation. Yang kelima, cara melaporkan dan mengungkapkan, reporting and disclosure. Selanjutnya yaitu ada standar akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang kedua ada PP nomor 24 tahun 2005, kemudian digantikan oleh PP nomor 71 tahun 2010, di mana PP nomor 24 tahun 2005 menerapkan standar pencatatan kas mengarah aktual cash forward aktual basis, sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 menerapkan standar pencatatan akrual penuh atau full akrual basis. Selanjutnya ada perbedaan untuk penerapan standar pencatatan kas mengarah akrual dan standar pencatatan akrual. Untuk standar pencatatan kas mengarah akrual yaitu adalah standar mengungkapkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara kas serta mengungkapkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara akrual. Nah, sedangkan untuk pencatatan akrual penuhnya adalah standar yang mengungkapkan semua akun, baik itu pendapatan, belanja, pembiayaan, maupun
aset kewajiban, serta ekuitas secara akrual penuh. Yang selanjutnya ada SAP kas menuju akrual. Menurut PP nomor 24 tahun 2005, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Menurut PP nomor 24 tahun 2005 ini, yang pertama ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada PSAP 01, 04 sampai 08 tentang pencatatan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada tentang dilanjutkan untuk peraturan PP nomor 24 tahun 2005 ini ada buletin teknis dari 01 tentang neraca awal pemerintah pusat sampai dengan buletin teknis 09 tentang akuntansi aset tetap. Nah, yang selanjutnya ada SAP akrual yang penuh. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, hal-hal yang menjadi standar dalam akuntansi pemerintahan menurut PP nomor 71 tahun 2010. Sama halnya dengan SAP kas menuju akrual, untuk peraturan SAP akrual penuhnya sama seperti SAP kas menuju akrual, cuma untuk SAP akrual penuh ini tidak ada buletin teknis seperti peraturan yang ada SAP kas menuju akrual ini. Nah, selanjutnya penjelasan tentang PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSAP ini menjelaskan bahwa pendapatan dan beban diakui saat timbul hak atas pendapatan dan beban, yang dimana hak atas pendapatan timbul jika terjalin transaksi yang menimbulkan aliran masuk sumber daya ekonomi, dan hak atas beban timbul jika terjadi transaksi yang menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi khusus serta kejadian-kejadian lainnya diatur dalam standar akuntansi pemerintah yang lain. Untuk komponen PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, ada yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan realisasi anggaran, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Manfaat dari PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi entitas publik kepada publik. Yang kedua ada memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh entitas publik dan para penggunanya. Yang ketiga ada membantu entitas publik dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran. Yang kelima ada meningkatkan kepercayaan publik terhadap entitas publik. Untuk selanjutnya itu ada PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Laporan realisasi anggaran disusun untuk menyajikan informasi mengenai perencanaan anggaran serta realisasi anggaran entitas pelaporan, atau disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima dan belanja diakui pada saat dikeluarkan. Untuk komponen PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, yang pertama ada dari segi pendapatan dulu. Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha badan milik daerah atau BUMD, dan hibah lain-lain dari pendapatan itu sendiri. Dari segi belanja, ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal,
dan belanja bantuan sosial. Dari segi transfer, ada transfer ke daerah lain, transfer ke badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang selanjutnya ada surplus atau defisit. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan itu ada penerimaan pinjaman, penjualan aset, lain-lain dari pembiayaan itu sendiri. Nah, sisa lebih atau kurang dari pembiayaan. Selanjutnya ada PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, di mana disusun untuk mengatur penyajian laporan arus kas yang berperan sebagai penyedia informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelapor dalam satu periode dengan mengelompokkan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya ada laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama ada aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini adalah di mana penerimaan dan pengeluaran kas yang timbul dari kegiatan operasional entitas publik selama satu periode akuntansi. Yang kedua ada aktivitas investasi aset non keuangan. Aktivitas ini adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dari sumber-sumber pembiayaan seperti pinjaman, penerbitan obligasi, dan dividen. Untuk laporan arus kas ini, dalam penyajiannya ada metode langsung dan metode tidak langsung. Yang selanjutnya ada PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan disusun untuk meningkatkan transparansi atau keterbukaan laporan keuangan dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik kepada para pemakai laporan mengenai informasi keuangan pemerintah. Jenis-jenis catatan itu sendiri, untuk catatan atas laporan keuangan ada catatan tentang kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang digunakan entitas publik dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada catatan tentang aset. Informasi rinci tentang aset entitas publik seperti umur aset, nilai residu, dan metode penyusutan. Yang selanjutnya ada catatan tentang kewajiban. Informasi rinci tentang kewajiban entitas publik seperti tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan ketentuan pembatasan. Selanjutnya ada catatan tentang pendapatan. Informasi rinci tentang sumber-sumber pendapatan entitas publik. Selanjutnya ada catatan tentang belanja. Adalah informasi rinci tentang jenis-jenis belanja dari entitas publik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada catatan tentang transaksi dan peristiwa penting. Informasi tentang transaksi dan peristiwa penting yang terjadi selama periode akuntansi yang dapat berdampak signifikan terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan entitas publik. Selanjutnya yang terakhir ini apa? Selanjutnya yang kelima ada PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Koreksi kesalahan adalah suatu perubahan terhadap laporan keuangan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya. Nah, kesalahan-kesalahan yang dimaksud ini ada kesalahan perhitungan secara matematis atau sistematis. Nah, ada yang kedua ada kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi. Yang ketiga ada kesalahan dalam pengumpulan dan pencatatan data.
Untuk perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan adalah suatu perubahan dalam cara entitas publik mencatat dan melaporkan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangannya. Untuk perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara prospektif dan retrospektif. Hal ini dilakukan jika suatu kebijakan akuntansi yang terkini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya ada peristiwa luar biasa, adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga yang memiliki dampak keuangan yang signifikan. Contohnya itu seperti bencana alam, kerusuhan, perubahan peraturan perundang-undangan secara signifikan. Yang keenam yaitu SAP nomor 12 tentang laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas publik selama periode tertentu. Informasi tersebut mengenai aktivitas operasi yang dilakukan oleh sektor publik sesuai dengan program yang direncanakan yang menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan, beban, surplus, atau defisit. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas yang diperoleh entitas publik dari aktivitas operasi selama periode akuntansi. Yang kedua ada beban. Beban adalah pengeluaran kas dan setara kas yang dilakukan entitas publik untuk menghasilkan pendapatan selama periode akuntansi. Yang ketiga ada surplus atau defisit. Merupakan selisih antara pendapatan dan beban entitas publik selama periode akuntansi. Nah, baik teman-teman, itu penjelasan tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya untuk pertemuan 17 akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, Nada Fadia, silakan dijelaskan tentang pertemuan 17-nya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik value for money. Next. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang ditujukan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Pengukuran kinerja ini biasanya diperkuat dengan menggunakan sistem reward dan punishment di dalamnya. Terus, secara umum sistem pengukuran kinerja publik bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. Yang ketiga, mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan dilakukan pengukuran kinerja, yang pertama memberikan informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Yang kedua sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. Yang keempat dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objek.
Yang kelima, sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan kinerja. Selanjutnya, sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan, memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah, dan terakhir untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi-informasi berikut ini merupakan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang pertama, informasi finansial. Laporan kinerja finansial ini dapat didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kinerja realistis dengan apa yang digunakan dianggarkan. Analisis tersebut terfokus pada varians pendapatan serta pengeluaran termasuk belanja rutin serta belanja investasi. Yang kedua, informasi non-finansial. Pengukuran kinerja yang berfokus pada informasi non-finansial biasanya menggunakan balance sheet scorecard. Dengan menggunakan balance sheet scorecard, pengukuran kinerja organisasi tidak hanya dilakukan atas dasar aspek finansial saja, tetapi juga aspek non-finansial. Metode balance sheet scorecard menggunakan 4 aspek dalam pengukuran kinerja sebuah organisasi, yaitu aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, aspek efisiensi proses internal, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Next. Berikut dijelaskan karakteristik variabel kunci. Yang pertama, terdapat penjelasan mengenai faktor yang menjadi pemicu keberhasilan serta kegagalan dari suatu organisasi. Yang kedua, dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahan yang tidak dapat diprediksi. Yang keempat, diperlukan adanya tindakan segera dalam menjawab perubahan yang terjadi. Yang kelima, dapat diukur. Dua, indikator kinerja. Berikut adalah komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja. Yang pertama, biaya pelayanan. Biaya hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya per siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan. Indikator ini melakukan perbandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Komponen ini termasuk komponen yang indikatornya paling sulit ditentukan pengukurannya dan harus hati-hati karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, cakupan pelayanan. Komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal. Yang kelima, kepuasan. Diukur dengan metode jejak pendapatan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Yang ketiga, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standar SAS. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Yang keempat, pengukuran value for money. Pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Baik, teman-teman, itu penjelasan dari kami dari pertemuan 16 dan 17 pernyataan standar akuntansi pemerintahan dan pengukuran vario for money. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.